Terdiri dari akal, manusia terdiri dari perasaan, manusia terdiri dari sikap. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang kata firman Tuhan, hari-hari yang egois. Bahkan manusia lebih mementingkan dirinya sendiri. Kesehatan manusia bukan hanya kesehatan secara jasmani, Bapak Ibu, tetapi kesehatan manusia seharusnya mengalami kesehatan mental. Kesehatan mental didapatkan ketika manusia demi manusia itu berhubungan dengan baik, memiliki sosial yang baik, bukan hanya mementingkan dan memperhatikan dirinya sendiri, tetapi dia mampu untuk memperhatikan orang lain. Ketika itu dilakukan, ada keseimbangan yang baik, dan keseimbangan itu memberikan kesehatan mental yang baik. Bapak Ibu, hari ini kita akan menyaksikan film pendek, durasinya hanya sekitar 2 menit, dan syutingnya hanya 30 menit. Dan film pendek ini mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Tetapi kita tidak akan melihat apa kualitas dan lain sebagainya. Tetapi biarlah isi dan makna daripada film dengan durasi 2 menit ini membawa kepada kita satu perenungan pemikiran supaya kita memiliki mental yang sehat. Film tanpa kata, namun berhasil menggambarkan kehidupan manusia saat ini. Egois, etika yang buruk, hilangnya sopan santun, selalu merasa benar, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, tidak mau mengalah, tidak mau berbagi, apalagi berkorban bagi sesama. Hilangnya empati dan simpati. Apakah ini terjadi di lingkungan Bapak Ibu atau diri Bapak Ibu sendiri? Mari kita akan renungkan itu, supaya kita punya mental yang sehat, supaya kita semakin mirip dengan Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi, kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub,
yang punya sejarah bahwa engkaulah YHWH, engkaulah Yahweh. Dan ketika Musa bertanya, siapakah engkau? Aku adalah aku. I am that I am. Engkaulah Alfa dan Omega. Engkaulah Allah yang kekal, Allah pemilik alam semesta raya, Allah yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi. Kami bersyukur kepada Engkau, kami punya Allah yang luar biasa, yang mengutus anakmu yang tunggal, yaitu Yesus Tuhan, supaya manusia boleh diperdamaikan dengan Allah. Lewat kematiannya, lewat penguburannya, lewat sejarah bangsa-bangsa yang kami tahu Tuhan dari firman Tuhan. Semuanya dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya kami boleh berdamai dengan Allah dan memanggil Engkau ya Aba, satu kedekatan yang luar biasa yang Kau sudah karuniakan bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak. Kami bersyukur kami menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk status kami yang baru menjadi sesuatu yang berarti, bukan yang hampa dan sia-sia, yang kami akan terhukum di neraka yang kekal, di alam maut yang kekal. Kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih kepada kuasa Roh Kudus yang memampukan kami boleh meresponi, menyambut satu panggilan daripada Yesus Tuhan, satu keselamatan yang Kau berikan, bukan karena pekerjaan kami, bukan usaha kami, tetapi pemberian Allah sebagai kasih karunia-Mu. Walaupun gratis, tapi Engkau lakukan, tidak bukan karena gratisan Tuhan. Engkau berpeluh menjadi darah. Engkau takut, sehingga Engkau mengatakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dan Yesus Tuhan melakukannya bagi saya dan Engkau. Biarlah ini menjadi satu penghargaan yang luar biasa ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kalau kita boleh diselamatkan, itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita mau bagikan menjadi satu kepekaan terhadap sesama kita, supaya mereka juga merasakan kasih Tuhan, merasakan keselamatan daripada Tuhan, merasakan kasih karunia daripada Tuhan, merasakan sentuhan kasih daripada Tuhan. Bukan saja itu menjadi tugas dan amanat Tuhan bagi kita, tetapi itulah yang menyeimbangkan kita menjadi kesehatan mental bagi kita, bagi orang-orang yang sungguh peka terhadap sesamanya. Terima kasih Tuhan. Beri hari ini satu pencerahan bagi pada akal budi kami, supaya kami boleh merenungkan hati yang peka terhadap sesama ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus Kau yang sudah taruh hati yang penuh dengan belas kasihan, seperti Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Dari seplakna itu Engkau berawal untuk melayani. Engkau hidup 33,5 tahun, tetapi begitu efektif hidupmu Yesus Tuhan, dan memberikan gambaran kepada kami satu teladan yang luar biasa bagi kami. Dan itulah yang Allah mau, supaya kami dalam menjalani keselamatan, menjalani satu perbuatan di dalam dunia ini, ketika kami percaya bukan untuk kami meraih surga, karena surga itu sudah diberikan kasih karunia-Mu secara gratis, tetapi kami mau mengerjakan itu supaya kami boleh melaksanakan perintah Tuhan, untuk kami boleh mengasihi sesama kami, untuk kami peduli, kami peka, supaya kami boleh menikmati kasih karunia itu secara sempurna, dan semakin hari semakin mirip dengan Yesus Tuhan. Hamba-Mu berdiri Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dijauhkan dari peninggian dan kesombongan, tetapi biarlah hanya Tuhan yang dipuji, disembah, dimuliakan, diagungkan, dimasyurkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan ditaburkan di tanah yang subur, bukan saja berakar, bertumbuh, tetapi berbuah lebat, tentunya bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu bisa lihat, bisa renungkan dari film yang mendapatkan Piala Oscar ini, dari durasi hanya 2 menit, Bapak Ibu mendapatkan gambaran seperti apa? Saya pernah naik lift, saya tidak pernah melihat di sini ya Bapak Ibu ya,
melihat gambaran seperti itu yang 2 menit, ya mungkin 1 menit setengah, itu hanya terdiam, dia hanya bunyi tut, tut, tut. Enggak, saya belum pernah melihat itu. Ketika lift yang sangat paling sibuk, mungkin di kota ini adalah liftnya Rumah Sakit Santosa, Bapak Ibu. Ya, itu dari batasnya ambang itu, Bapak Ibu ya, sudah dikurangi banyak. Mungkin seharusnya overload itu mungkin ada 10 atau 15 orang, nah dikurangi lagi. Sampai orangnya kalau udah bunyi tit, 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 itu dia bergerak, Bapak Ibu. Saya nggak tahu maksudnya bergerak untuk apa. Seperti Bapak Ibu kalau isi bensin full, Pak, full tank ya Pak, lebih goyang-goyang. Seperti itu. Tetapi nyatanya benar juga begitu kalau saya heran juga Bapak Ibu ya. Coba kalau ke Rumah Sakit Santosa ya, geser-geser dikit gitu. Betul. Bisa jalan, bisa yang tadinya overload gitu. Satu gitu. Tapi kalau nambahin 1 ya udah nggak bisa. Tapi saya melihat kalau orang sini memang udah lebih baik Bapak Ibu daripada film India itu ya. Begitu tet dia sadar, langsung keluar. Nah kalau ada yang kayak gini ya, aduh, mungkin ini hanya film ya. Kalau kenyataannya mungkin udah ditonjokin loh kayak gitu ya, udah dirempuk, udah dikepluk gitu ya si pemuda itu. Ini hanya film saja. Tapi ini memberikan gambaran kepada kita. Ada banyak keegoisan. Tentunya ini bukan hanya orang-orang tua ya, anak-anak muda hari ini. Ya saya lihat ya kurang kepekaannya, makanya kita mau belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Untuk kita peka terhadap sesama. Ini itulah judul dari khotbah hari ini. Hati yang peka terhadap sesama. Ya, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan membaca dari satu kisah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, diceritakan oleh Tuhan Yesus. Ini menjadi satu cerita yang melegenda, yang membuat kita bisa berpikir apa artinya kita diselamatkan, ya, kita memiliki status yang baru. Apakah hanya untuk kita saja? Mari kita akan membacanya. Lukas 10 ayat 33. Lukas 10 ayat 25 sampai 36 seharusnya ya. Kita akan baca. Nanti saya akan membaca yang ayat 25 dan Bapak Ibu ayat 26 dan begitu seterusnya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus padanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau bacakan?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia berutang dengan menanggung yang berasal dari rampoknya susah. Tetapi dia membunuhnya dan Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah yang ini? Menurut aku adalah
Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 memberikan gambaran kepada kita. Orang-orang yang begitu rohani, orang-orang yang mengetahui hukum yang utama dan yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak bisa mempraktekkan apa yang namanya empati, Bapak Ibu. Imam dan Lewi, siapakah Imam dan Lewi? Imam itu yang bertugas mewakili umat kepada Tuhan. Begitu dekatnya orang tersebut dengan Tuhan, dengan sesama. Lewi, siapakah Lewi? Orang hamba-hamba Tuhan yang melayani di bait Allah, Bapak Ibu, dari keturunan Lewi. Dari 12 suku, hanya keturunan Lewi lah yang diperintahkan Tuhan untuk mengelola bait Allah. Mereka tahu hukum-hukum Allah. Mereka tahu apa yang artinya melayani. Tapi siapakah Samaria? Orang Samaria, orang yang bermusuhan dengan orang-orang Yahudi. Ya, itu asalnya dari sejarah Raja Salomo, karena istrinya banyak, buliknya banyak, sehingga Salomo berpaling daripada Tuhan. Dia menyembah apa yang menjadi dewa-dewa istrinya, sehingga terpecahlah dari 12 suku menjadi 10 dan 2. Di utara ada Israel, di selatan ada Yehuda. Dan Israel pada waktu itu ibu kotanya Samaria. Yehuda itu ibu kotanya Yerusalem. Dan mereka bermusuhan. Walaupun kita baca ada raja-raja yang bekerja sama, Bapak Ibu ya, di antara mereka. Tetapi sejarah mencatat orang-orang Samaria nggak mau ke Yerusalem. Dan orang-orang Yahudi di Yerusalem memandang sangat rendah orang-orang Samaria. Dan itulah kondisinya, Bapak Ibu. Tapi Yesus Tuhan memberikan gambaran kepada kita, orang Samaria yang notabene orang yang lebih rendah, tetapi berhasil memaknai apa yang disebut kepekaan terhadap sesama. Ya mungkin ini hanya cerita Yesus Tuhan, tetapi memberikan gambaran kepada kita. Kalau kita melihat mengkaitkan tadi dengan film yang berdurasi 2 menit, bahkan firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu egois. Orang mementingkan dirinya sendiri, tidak mau peka, tidak mau empati. Masa bodoh, Bapak Ibu ya. Saya pernah beberapa kali menolong orang lain, tapi beberapa kali pernah juga melewatkan, Bapak Ibu. Ya, ketika ada orang yang kehabisan bensin di daerah Kusen gitu, ada seorang perempuan, terus saya merasa kasihan juga ya. Terus saya dekati, saya bilang, ada yang bisa dibantu, Mbak? Ya ini saya kehabisan bensin, katanya gitu ya. Kenapa saya mau menolong itu? Karena saya juga merasakan pernah ada di dalam situasi tersebut, Bapak Ibu. Bahkan ketika istri saya harus diantar tepat waktu, kehabisan bensin atau ban kempes, Bapak Ibu. Waduh, itu ya jam-jam yang darurat benar, Bapak Ibu, bikin stres banget gitu. Tapi puji Tuhan ada rekan kerjanya yang lewat, itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Itu malaikat ya, kalau saya bilang itu malaikat. Akhirnya nggak terlambat. Dari kejadian itu saya merasakan orang yang demikian ya gitu, Bapak Ibu. Saya tanya, Mbak, ini kenapa? Saya kehabisan bensin. Saya mau belikan bensin. Oh, saya sudah katanya suruh menyuruh Gojek untuk membelikan bensin. Ya, saya bersyukur ya. Kalau hari ini ternyata fasilitas-fasilitas itu bisa dimanfaatkan ya. Jadi bukan hanya beli makanan, Bapak Ibu ya. Si gosen-gosen itu suruh beli bensin. Ya, kreatif juga. Oke, Mbak. Ya, saya bilang, ya baik Mbak kalau begitu. Ya, dia bilang terima kasih. Satu kali ada yang mogok motornya NMAX, Bapak Ibu. Ya, itu dekat tikungan. Itu ada tikungan tajam di Kusen sama di Kusen gitu ya.
Wah, biasanya saya pikir gampang lah, tinggal dorong pakai kaki gitu ya. Motor saya pakai Mio Bapak Ibu. Ternyata betul ya, itu harus sesuai Bapak dorongannya. Saya pikir mudah aja gitu saya dorong. Mas, saya dorong ya. Oh iya, baik, terima kasih. Bilang saya dorong, wah berat banget. Sampai berapa kali lepas, udah gitu, dia mungkin tahu ya gitu ya, udah nggak seimbang gitu. Tapi lumayan, kira-kira sekitar 200 meter ya, 200 sampai 300 meter dengan kesusahan juga gitu. Ya udah udah Pak katanya, udah sampai sini aja. Ya saya bersyukur juga Bapak Ibu. Kalau dilanjutkan mungkin saya udah keram. Itu pengalaman, beberapa pengalaman. Tapi saya juga pernah mengalami pengalaman. Saya melihat satu kejadian. Saya berpikir udahlah, nanti ada orang-orang di belakang saya yang nolong. Pernah Bapak Ibu mengatakan gitu? Ketika saya punya makanan dari Cikadut ya Bapak Ibu ya, setelah kremasi suka ada bawa makanan gitu ya. Saya turun, saya nggak ikut apa-apa, saya hanya pakai motor gitu. Saya melihat ada kayak gelandangan gitu. Hati saya udah bilang itu kasih gitu ya, kasih. Nggak seberapa kan kamu udah sering makan kayak gitu kan? Nah Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Saya bilang enggak, buat anak-anak saya aja, buat yang di rumah aja gitu ya. Begitu mengeraskan hati loh Bapak Ibu. Nanti dia juga dapat kemurahan dari yang lain gitu. Bukan dari saya, itu contohnya Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu juga pernah begitu? Hari ini mari, kalau ada yang sering kali seperti itu, mari kita lebih peka terhadap sesama kita ya Bapak Ibu ya, seperti yang Tuhan ajarkan. Untuk apa sih tujuannya? Bapak Ibu, untuk diselamatkan supaya kita semakin mirip dengan Yesus Tuhan, semakin mirip dengan apa yang Tuhan teladani berikan kepada kita. Itulah tujuan kekristenan kita. Ya, kalau dia tergerak kasihnya, belas kasihannya Tuhan Yesus itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, mari kita akan belajar pada hari ini peka, memiliki hati yang peka terhadap sesama. 4 hal penting dengan hati yang peka terhadap sesama. Kita belajar dari gambaran orang Samaria yang baik hati, yang murah hati, bukan baik hati sih. Kalau LI menulis judulnya itu adalah orang Samaria yang murah hati. Ya, bukan saja baik tapi dia murah hati. Dari kata peka itu kita belajar ya dari ayat Lukas 10 ayat 33 dan 34 ya. Peka artinya mudah merasa, mudah terangsang, mudah bergerak, tidak lalai, mudah menerima dan meneruskan pengaruh. Kita bersyukur loh Bapak Ibu, tubuh ini ya, ini banyak sensornya. Ya kalau Pak Sinok bilang itu harus bersyukur. Kalau sensornya udah rusak, ya kita udah nggak bisa merasakan apa-apa lagi. Tiba-tiba ada kelepok mati aja gitu ya. Ketika orang mau serangan jantung, apa yang terjadi? Ini ada dokter. Biasanya sakit dada kiri ya dok ya. Terasa kayak ditusuk-tusuk. Itu berarti sensor bukan? Sensor di dalam tubuh kita tuh semuanya luar biasa tuh. Saraf-sarafnya. Itu yang memberikan sinyal kepada otak. Coba Bapak Ibu kalau nggak ada sensor lapar. Ada loh Bapak Ibu yang nggak punya sensor haus, nggak ada. Tahu-tahu udah dehidrasi aja gitu. Nggak tahu ya saya penyakitnya itu ada ya dok ya, yang nggak punya sensor gitu, sensornya itu udah kebablasan gitu sampai orang lost gitu. Nah kalau Bapak Ibu punya sensor-sensor itu ya, itu bersyukur. Nah hari ini Bapak Ibu sudah memiliki sensor lagi tentang kepekaan terhadap sesama. Ya harus dipergunakan baik-baik ya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Selain badan kita sehat, mental kita sehat. Ya, ketika saya megang api dan melepuh di mana-mana, Bapak Ibu, saya bersyukur loh Bapak Ibu. Walaupun pada saat itu kejadian itu saya nggak memikirkan itu panas, itu nanti bikin melepuh.
Saya hanya kepikir dari ada yang mengatakan bawa keluar, padahal itu udah di tempat yang benar gitu ya. Itu udah di wastafel, tapi saya mendengar itu bawa keluar. Jadi tanpa berpikir panjang, saya pegang, saya bawa, hanya kira-kira hitungan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, saya lempar. Cet! Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tangan saya sampai hari ini ada bekasnya. Melepuh di mana-mana. Pada waktu itu sensornya nggak ada Bapak Ibu. Karena otak saya berpikir itu harus dibawa, itu membahayakan, itu keluar. Tapi sesudah itu Bapak Ibu, waduh, itu yang namanya panas itu benar-benar panas gitu. Ya udah nggak bisa, kalau bahasa Jawa lebih ini apa ya? Buanas gitu ya. Lebih memberikan arti gitu. Buanas gitu ya. Itu karena sensornya bekerja Bapak Ibu. Nah kalau nggak bekerja, seperti tadi, kita pikir nggak ada apa-apanya, ternyata melepuh di mana-mana. Terus dia bilang itu harus dipecahkan, saya pecahkan, langsung itu saya pecahkan, gitu. Wah itu terjadi benar-benar ya. Itu luka yang menganga, itu kena air dan sebagainya. Aduh Bapak Ibu, swakit gitu ya. Gambarannya. Mari kita fungsikan sensor-sensor kita hari ini ya. Kepekaan itu sensor Bapak Ibu. Ya. Kalau Roh Kudus yang berbicara kepada kita hari ini, jangan keraskan hatimu. Supaya ketika Tuhan maksudkan kehidupan kita dalam keseimbangan, dalam kepekaan, menjadi berkat dan lain sebagainya, itulah tujuan Tuhan bagi kita. Ya. Bukan hanya anak muda, tetapi mari orang-orang tua. Ya, kita bersyukur kita ada di masyarakat Indonesia yang punya budaya yang luar biasa. Ya belum pernah saya juga lihat sih ya, seperti itu yang tadi saya bilang ya. Jadi begitu ting dia keluar gitu. Untung semuanya kayak gitu. Ting gitu ya. Ada juga sih yang kayak bergeser-geser gitu dulu gitu, coba-coba gitu karena mungkin udah telat, aduh kalau nunggu lagi malas gitu ya. Tapi jarang itu sampai 1,5 menit nggak ada. Apalagi kalau udah lihat yang cacat gitu, wah pasti udah semua keluar kelihatan. Kalau ini aduh luar biasa ya. Nah dari kata peka kita melihat, kita mau belajar dari orang Samaria ini. Orang Samaria melakukan apa sih Bapak Ibu? Nah ya, dari peknya itu adalah ya peduli. Oke, ini perhatikan. Ya. Ada 2 orang yang notabene adalah orang yang beragama, orang yang mengetahui hukum Tuhan. Dia melihat nggak? Tadi ada lihat ya, dia lihat di seberang jalan. Apa ya yang mereka lakukan? Dia melihat. Ya. Tapi Lukas 10 ayat 33 mengatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, dia bukan hanya dia melihat, bukan hanya dia mengamati, bukan hanya dia memperhatikan, tapi tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah ini poin penting Bapak Ibu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Memperhatikan. Ya. Mari Bapak Ibu, caranya gimana sih kita bisa memperhatikan? Bagaimana caranya kita bisa peka? Jalan satu-satunya kita harus melatihnya Bapak Ibu. Ya. Jadi kepekaan itu harus dilatih. Sebaliknya, ketika ketidakpedulian, ketidakpekaan itu karena kita tidak lagi melatih. Ya, melatih rohani kita, melatih indera kita, indera rohani kita, mata kita, tangan kita, kaki kita. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja GJKI adalah punya satu misi visi untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan gelora misi itu terus terkandung.
Itulah caranya melatih setiap umatnya. Kita berpikir, udahlah, ada juga yayasan, ada juga lembaga-lembaga penginjilan, buat apa saya menginjili? Kadang orang-orang di sini kenapa mereka buang sampah sembarangan? Ya, nanti ada orang-orang yang bersihin, ngapain ya kan? Dia digaji supaya ada kerjaan gitu ya. Itu aneh ya Bapak Ibu ya. Kalau ada sikapnya yang kayak gitu ya. Kalau kita mengutin sampah dan kita masukin tempat sampah, dia nggak ada kerjaan. Padahal kan bukan kerjaan itu aja kan Bapak Ibu. Ada daun, ada apa yang memang bukan disengaja dari orang-orang kan gitu kita pikir ya. Lalu ketika kita disuruh Tuhan untuk kita pergi menginjili, udah nggak usah. Kan itu ada lembaga-lembaga, itu ada yayasan-yayasan yang dapat donasi-donasi yang dari mereka itu. Kalau kita ngerjain, mereka nggak ada kerjaan. Kita pikir bahwa hanya segelintir orang aja, enggak. Ya Bapak Ibu, itu amanat agung itu bukan untuk para penginjil, bukan untuk para pendeta, tapi yang mengaku dia percaya kepada Yesus Tuhan sebagai umatnya, dia harus pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Setuju? Setuju. Itu bagian dari melatih kepekaan kita Bapak Ibu terhadap kebutuhan orang lain. Empati itu adalah memposisikan diri. Sebentar ya, sudah ini. Kadang-kadang khotbah itu kebablasan ya Bapak Ibu. Pengennya ngomong terus gitu. Mari kita akan melatihnya itu banyak Bapak Ibu ya. Seperti saya, ketika ada lihat orang, Bapak Ibu udah jangan pikir cuman gini aja. Kalau saya hanya pertimbangannya gini. Ketika saya melihat orang, apakah waktu saya lebih prioritas dengan ini atau enggak? Apakah ada sesuatu prioritas yang lebih daripada ini atau enggak? Itu aja pertimbangan. Seharusnya ya Bapak Ibu. Misalnya gini, saya nggak mungkin membantu orang lain ketika saya ada janji dengan orang lain, kan begitu ya. Tapi bukan karena hoream gitu atau malas itu, atau mungkin ada orang yang nanti di belakang saya yang akan menolong, enggak. Tapi kalau memang diperlukan dan itu menjadi prioritas bagi kita ya, jangan hari ini yang lebih penting saya mendapatkan gambarnya, mendapatkan videonya gitu ya. Kan kalau sekarang sosial media lebih mau menolong itu bukan menolong demi konten Bapak Ibu. Aduh itu sangat memprihatinkan Bapak Ibu ya. Janganlah ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau kita menolong kita dengan tulus, bukan untuk kepentingan diri kita, bukan supaya nanti diviralin dan kita dapat sesuatu gitu ya. Seperti yang kemarin ada yang ketemu menteri karena gas LPG 3 kilo nggak ada, memang jadi sohor Bapak Ibu ya, di media-media TV diundang gitu karena melakukan itu. Bukan itu ya Bapak Ibu ya, tapi benar-benar dengan tulus hati. Caranya adalah melatih diri kita untuk memperhatikan kebutuhan orang lain, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat atau di dalam komunitas. Jangan membiarkan kesibukan kita menghalangi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Memperhatikan sekeliling kita. Kalau misalnya ada anak jatuh, kalau ada orang tua yang jinjingannya berat, ya, dengan naon kayak gaya nolong. Jangan ya Bapak Ibu, jangan berpikir gitu. Kalau Bapak Ibu bisa lakukan itu, lakukan. Untuk supaya apa? Melatih kita dalam kepekaan. Hal yang kedua dari kata peka kita akan melihat empati. Ya betul. Empati berarti memposisikan diri seperti orang yang kita perhatikan. Orang Samaria, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika yang melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kenapa? Karena mungkin dia punya pengalaman dulu dia seperti itu.
dan dia mendapatkan pertolongan. Mungkin Bapak Ibu ya, atau memang dia sudah memiliki sense untuk dia mau peduli terhadap orang tersebut. Ya. Dan memang perlu ditolong. Itulah empati namanya. Empati adalah memposisikan diri, ya, seperti orang yang kita perhatikan. Bagaimana caranya supaya kita bisa punya kepekaan dalam kepedulian kita? Belajarlah untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau dicubit sakit Bapak Ibu? Ya jangan cubit. Kalau ditolong membahagiakan? Kalau Bapak Ibu mungkin satu kali terdesak, terus seperti yang tadi ya, wah gitu ya, saya bisa ketika istri saya perlu gitu, terus ada orang yang menolong, aduh rasanya. Kalau saya perlu dorong motor itu untuk misalnya bahan kempes atau bensinnya itu, saya tetap bersuka cita loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya lepas daripada kesusahan yang begitu berat gitu ya. Jadi kalau dia terlambat kan punya sanksi dan lain sebagainya, atau dipermalukan dan lain sebagainya. Itu ada sukacita walaupun saya mengalami masih gitu ya, harus cari bensin, harus cari tambal ban. Tapi setidaknya saya sudah lepas daripada seharusnya saya bertanggung jawab seperti itu. Senang kan? Ya saya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih pakai saya untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Kemarin kami pulang sampai 10:30 ya, untuk mengkonsul suami dan istri. Istrinya udah nggak mau ketemu, sampai ketika saatnya ini kan di restoran ya Bapak Ibu ya. Kan restoran pasti ada jam tutupnya Bapak Ibu ya, bukan di kantor gereja yang nanti besok aja juga bisa gitu. Ini gimana nih ya? Si banyak udah lihat tenawan mereka percakapan apa gitu ya. Terus saya juga udah, ini Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong, ini saya harus gimana gitu ya. Saya ngobrol sama yang lakinya, ini teh kumaha nyambung kan itu gitunya. Dan dia udah bilang saya udah nggak mau bicara lagi, udah nggak mau ketemu lagi. Terus saya Tuhan berikan hikmat. Tuhan kasih luar biasa hikmat. Dan endingnya lah ya, pokoknya ceritanya lah ya Bapak Ibu ya. Mereka terbuka semuanya dan akhirnya happy ending. Di jam-jam mau tutup udah pada ngepel gitu. Udah ya, kita ini pegangan tangan, kita berdoa sama-sama, kita empangkan tangan juga, pelukan. Oke ya, terima kasih Tuhan di jam dan waktu yang tepat. Siapa yang bisa bekerja seperti itu? Roh Kudus Bapak Ibu. Kalau secara manusia saya udah dia ngomong kayak gitu, ini juga sama, suaminya udah ngomong saya emang enggak udah, kecuali kalau dia berubah, kalau dia memberi saya kepercayaan lagi ya Tuhan. Ya Bapak Ibu, bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Ketika saya pulang dengan sukacita walaupun badan lelah Bapak Ibu ya, walaupun ada makan, lapar lagi. sampai saya bilang, kenapa kok makan jam segini? Saya lapar, saya bilang. Menguras tenaga yang banyak Bapak Ibu yang begituan tuh. Ya jangan salah loh Bapak Ibu ya. Ketika kita berpikir keras itu, ya lapar lagi. Itu ada sereal, ada susu itu. Makan lagi, ada pisang saya makan. Tapi sukacita yang begitu besar, karena saya juga memposisikan diri kalau ada yang kayak gitu Bapak Ibu berlarut-larut sampai berbulan-bulan, nggak enak rasanya. Walaupun dia bilang saya udah melupakan ya, saya bilang kalau hati yang paling dalam tetap ya resah gitu ya. Ya Bapak Ibu, empati ngelatihnya apa? Belajar untuk mempedulikan orang lain,
belajar untuk menempatkan, memposisikan diri seperti orang lain, sehingga kita bisa menjadi berkat. Ya. Dan luar biasa, kita mau, ketika kita melihat seseorang yang sedang berduka atau kesulitan, cobalah untuk menempatkan diri di posisi mereka. Ya, kalau kita mau belajar terus, itu sensor kepekaan itu makin baik. Tidak harus disuruh kamu melakukan ini dengan sederet banyak panjang gitu ya, enggak. Tapi dengan otomatis seperti Tuhan lakukan ya. Ketika dia lihat orang banyak pulang dengan perut yang lapar, Tuhan Yesus mengadakan mujizat. 5.000 orang Tuhan Yesus kasih makan. 4.000 orang Tuhan kasih makan. Ya, secara jasmani. Setelah mereka mendapatkan hal-hal rohani, Tuhan mencukupkan secara holistik loh Bapak Ibu, luar biasa. Yesus Tuhan kita. Ya. Karena dia juga manusia. Dia sedih ketika melihat pemuda Nain yang mati. Anak satu-satunya semata wayang, sementara dia seorang janda. Ya pastilah. Dan dia juga menangis. Ketika dia melihat Yerusalem yang akan rata dengan tanah, dia menangis. Dia memposisikan diri seperti itu. Kita berpikir Tuhan kan Allah. Enggak. Tuhan Yesus itu manusia 100% Bapak Ibu. Yang dia bisa merasakan lapar. Dia merasakan bagaimana kalau Bapak Ibu suka baca ya, masgulah hatinya. Masgulah dia. Itu berarti dia tuh betul-betul merasa kasihan, merasa terganggu, merasa galau oleh karena keadaan sekelilingnya. Mari seperti Yesus Tuhan, Bapak Ibu ya. Hal yang ketiga dari kata peka, kita belajar dari orang Samaria adalah, ya betul, kasih dalam tindakan. Ada kasih yang kasihan ya, tapi nggak ada tindakannya. Bukan itu maksudnya. Ondo ya, kasihan gitu. Ya sementara memang kalau kita tidak mampu ya kita doakan. Kalau kita tidak mampu dalam tindakan ya kita lakukan seharusnya apa yang kita lakukan. Kalau kita memiliki kepekaan tentang kasih dalam tindakan ini seperti orang Samaria, ya bukan saja dia memperhatikan dan tergerak belas kasihannya. Ayat 34 mengatakan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Bahkan ayat selanjutnya katakan, kalau nanti kurang aku akan balik lagi. Sebegitu besar pengorbanannya. Ya luar biasa ya. Kepekaan itu harus ada, memiliki nilai kasih dalam tindakan. Bukan hanya omdo. Mari Bapak Ibu lakukan ini, mau? Kita belajar seperti Yesus. Jangan hanya berhenti pada perasaan belas kasihan, tetapi ambil langkah konkret untuk menolong. Misalnya ketika melihat teman yang sedang kesulitan secara finansial, tawarkan bantuan sesuai kemampuan kita. Kita nggak mungkin kalau dia kesulitan uang 100.000, sementara kita punya uang 100.000, kita nggak akan kasih uang 150, bukan? Sesuai dengan kemampuan kita. Ya kalau kita tidak mampu, setidaknya kita memberikan perhatian. Ya minggu-minggu ini saya bersyukur pada Tuhan ya. Walaupun terkadang awalnya itu berat melangkah Bapak Ibu. Beratnya kenapa? Saya sendiri ngalami keterpurukan Bapak Ibu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berarti kalau seorang gembala, hamba Tuhan, pendeta itu harus punya 2 kali kekuatannya. Sampai saya bilang, kalau saya terpuruk siapa yang mau kasih bantuan sama saya? Tapi saya dituntut untuk memperhatikan. Oleh karena itu doa saya, Tuhan kasih 2 kali kekuatan untuk menanggung diri saya sendiri dan juga untuk orang lain. Dan Tuhan ya awalnya melangkah,
ngapain lah, buang-buang waktu ngapain lah gitu ya. Ada loh rasa malas. Kemarin pun saya mah gitu, aduh udahlah orang lain lah, atau udahlah ke orang ketiga yang lain, ke psikolog ya apa kayak gitu ya. Saya juga sendiri capek gitu. Awalnya begitu loh Bapak Ibu. Ya ini terbuka aja, karena saya juga manusia Bapak Ibu ya, yang mengalami banyak hal, terus harus dituntut seperti ini. Awalnya begitu, tetapi saya lakukan, tapi hasilnya luar biasa. Saya melihat bahwa aduh pekerjaan Tuhan luar biasa. Gitu terus loh Bapak Ibu beberapa kami minggu ini. Ada pasangan suami istri yang juga gitu. Kami berkorban bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga, tapi uang juga. Ya kami diberkati. Ya gitu, saya undang. Ya daripada rumah gitu ada anak-anak ngobrolnya nggak ini di satu tempat yang enak ya itu di kafe Bapak Ibu ya, di kafe makan ya memang dia mau bayarin gitu, cuman kan nggak enak juga kita yang ngajak ya, ya kita bayarkan dan bersyukur sama Tuhan. Jadi kalau saya bisa bawain khotbah ini, saya sudah melakukan itu, bersyukur pada Tuhan ya. Nanti kalau Tuhan mau nuntut lagi ya silakan. Biasanya kalau Tuhan lagi mau nuntut lagi untuk peka, saya sudah lakukan di minggu-minggu yang lalu. Saya bersyukur dan saya bisa membangkitkan semangat. Saya hampir tiap hari saya kirim ayat-ayat menguatkan sukses ya. Tuhan beserta dengan kamu. Filipi 4:13. Ya, segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih. Ya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu saya aja susah kok memperhatikan orang lain. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hanya memperhatikan diri sendiri, pasti nggak akan bakal Bapak Ibu punya berkat, baik pengalaman, baik pemikiran, ya baik pengalaman rohani Bapak Ibu dan lain sebagainya. Tapi saya jamin Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu mengalami dan bisa menolong orang lain, Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang luar biasa dan Tuhan akan menolong dan memberikan berkat. Saya percaya itu Bapak Ibu. Saya pulang dengan sukacita kemarin. Ya walaupun ya jasmani saya ya lapar ya Bapak Ibu ya. Karena yang saya makan habis untuk energi itu Bapak Ibu ya. Tapi saya bersyukur hatinya. Dan saya boleh mengalami dan bisa cerita sama Bapak Ibu ya, dan menjadi berkat betul. Dan saya malah berpikir kalau saya bisa bersama dengan Tuhan untuk mengkonsul orang, kenapa keponakan saya nggak bisa ya gitu ya. Dan ini menjadi tantangan pada pagi hari ini. Saya berpikir, iya saya punya keponakan juga mengalami masalah gitu. Dan mereka bilang udah nggak mau lah, udah pokoknya jalan sendiri aja. Ya itu doa saya hari ini. Biar saya juga boleh dipakai Tuhan seluar biasa ya Bapak Ibu ya. Nggak kebetulan ini ada Eri sama Sisil. Saya berpikir dua orang yang saya layani juga adalah Pak Sutri gitu. Saya berpikir di gereja itu harus ada wadah kayak gitu untuk mementor, untuk memagari, untuk menjalankan hari-hari mereka, ya. Karena saya juga fokusnya banyak juga kan saya siang hari ini sama bicara dengan The 60 gitu. Kedepannya mau seperti apa? Sabtu ceria seperti apa? Sekolah minggu seperti apa? Tapi kalau ada orang-orang yang menolong membantu saya untuk bersama-sama ya untuk membangun kerajaan Tuhan, itu apakah jauh lebih baik bukan? Eri Sisil ya, kalau kau udah itu Pak Sutri, kiranya visi itu akan terus ada. Ya pasangan suami istri muda maksudnya. Kan ini masih muda, cukup muda walaupun dia bilang saya udah tua gitu, sekitar 40-an masih lumayan ya dibanding saya gitu. Ya, itu harapan kita bersama-sama berjalan untuk menolong mereka.
Kasihan ya, banyak hal yang mereka nggak tahu cara mendidik anak. Mereka nggak tahu, walaupun mereka berkomitmen untuk mengelola keuangan, ya akhirnya gagal juga. Bagaimana bersosialisasi dengan mertua dan menantu, itu menjadi sesuatu yang juga konflik di dalam rumah tangga ya Bapak Ibu. Bagaimana mengurus anak dan lain sebagainya. Ya oke, Bapak Ibu, kasih dalam tindakan itu yang dia sudah lakukan orang Samaria. Jangan omdo Bapak Ibu ya. Mari praktekkan minggu ini. Lihat, perhatikan sekelilingmu. Berempati dalam memposisikan diri dan melakukan kasih dalam tindakan. Ya Bapak Ibu, yang terakhir aman. Semua aman ya kalau udah gitu ya. Kalau dalam konteks orang Samaria apa coba? Aksi udah Bu, kasih dalam tindakan. Nah inilah ya Bapak Ibu ya. Kan tadi saya udah bilang Samaria itu dianggap rendah sama orang-orang Yahudi. Ya. Kita juga mungkin pilih orang-orang, ini nanti kalau saya tolong nanti bisa nolong saya nih lagi ya ke depan nih. Mungkin lebih banyak lagi. Kalau nanti saya nolong 100.000, mungkin dia akan bisa kasih saya 1 juta. Terus pilih-pilih ini orang ini, ini bukan bangsa saya ini, bukan keturunan saya ini. Enggak loh ya Bapak Ibu, orang Samaria nggak pikir ini siapa yang ditolong ini, orang Yahudi dia suka meremehkan saya nggak mau, tinggalin aja. Notabene orang sebangsanya dan sesamanya juga nggak melakukan itu. Orang Samaria mengabaikan perbedaan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu tergeraklah oleh belas kasihan. Dia tidak memandang siapa suku. Ya, saya juga ketika itu ya, mbak-mbaknya berjilbab. Saya pikir ini mah bukan teman saya, bukan orang seiman. Gak perlu saya tolong. Nanti orang-orang sejenisnya yang menolongnya. Enggak loh Bapak Ibu ya. Mari kita akan datang. Dan kalau ini Bapak Ibu praktekkan, Bapak Ibu akan luas sekali mendapatkan berkat. Ya berkat itu juga bukan dinilai sama uang ya Bapak Ibu ya, tapi berkat kepuasan diri. Bagaimana diri kita bisa berguna buat orang lain. Ya ada orang yang puas untuk menolong orang lain Bapak Ibu. Dan kepuasan itu bisa berkali-kali lipat lagi sehingga dia diangkat menjadi sesuatu. Itu kita nggak tahu Bapak Ibu ya. Mari belajar untuk mengabaikan perbedaan. Belajarlah untuk mengasihi semua orang tanpa memandang latar belakang agama, status sosial, dan kasih tidak mengenal batas. Dan sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kalau Yesus pilih-pilih, ini mah jelek, ini mah rambutnya kok gitu, kok ini mah matanya gitu. Enggak ya Bapak Ibu ya, kasih. Allah adalah kasih. Dia menyelamatkan siapapun. Tadinya Allah berharap dengan bangsa pilihannya, tetapi bangsa pilihannya nggak mau ya Bapak Ibu ya, sudah semuanya sampai kepada kita hari ini. Kita adalah keturunan Abraham. Kita bersyukur Bapak Ibu ya. Kita berterima kasih sama Tuhan. 4 hal yang penting tadi. Yang pertama apa? Perhatikan sekelilingmu. Latihlah kepekaan itu. Yang kedua, yang ketiga, kasih dalam tindakan. Yang keempat, abaikan perbedaan. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa melatih dengan kepekaan. Kita belajar dari Yesus Kristus. Yesus adalah teladan utama dalam kepekaan hati. Dia selalu memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan, yang termarginalkan ya Bapak Ibu ya. Dia memilih murid-muridnya bukan dari kalangan yang luar biasa. Dia memilih dari yang sederhana, seorang nelayan yang bukan sarjana teologi, bukan yang bergelar MA, MTH, MDiv, doktor. Tidak Bapak Ibu. Dia memperhatikan setiap hati.
yang sungguh rindu untuk bekerja sama dengan Allah dalam memberkati orang-orang. Dia berempati dengan penderitaan mereka. Dia sedih ketika Lazarus mati, banyak orang yang sedih. Ya. Dia mengasihi dalam tindakan dengan menyembuhkan dan mengampuni. Kalau murid-muridnya menghalangi anak-anak itu untuk datang, tapi Yesus bilang, jangan kau menghalang-halangi mereka. Bahkan katanya, kalau ada orang yang menyesatkan dari satu anak ini, dia harus apa? Ya, di lehernya diikatkan tali dan cemplung itu. Saking dia mempedulikan, mengasihi anak-anak. Ya Bapak Ibu ya. Bersyukur Sabtu Ceria Bapak Ibu ada 13-14 orang. Kemarin kami nengok ada yang melahirkan. Terima kasih Tuhan karena Rian dipakai ya untuk nyegat itu si Setiani. Namanya Setiani itu. Kalau mau kenakan. Gimana ngomongnya Rian? Dia bawa dia ngegendong anak, satu anak si Arya namanya sekarang, namanya si Nadia ya, dia digendong anaknya kecil. Terus dicegah tuh sama Rian di situ. Ini ada Sabtu Ceria di sini. Manggilnya Paci. Ibu. Dia rumahnya di situ. Ya, luar biasa ya kalau Tuhan pakai ya. Terus dia punya adik namanya Indrati. Ya, jadi begitu ya, kalau itu dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut gitu ya. Dia bawa tuh ke sini. Dia bukan Protestan, dia Katolik. Terus kemarin Indrati ini adiknya, ya waktu ke sini dia lagi hamil besar. Terus melahirkan gitu kan. Ya, kita juga nengok gitu ya, karena dekat. Kemarin saya tanya di mana, oh lagi ada di Cimahi katanya gitu. Oh ya, kalau ke Cimahi ya kita susah ya waktunya. Nah kemarin saya tanya, si suaminya datang bawa si anaknya Lea, ya, sekitar sana. Kata saya, ya kalau kita nengok orang yang melahirkan, sudah melahirkan kan bawa sesuatu dong gitu. Dia bilang ya harus diperhatikan. Ya jadi Bapak Ibu, ya kita nabur lah gitu ya, nabur sesuatu dan kita berharap dari anak-anak yang mungkin kita pikir nah sih anak-anak ngerti kadang-kadang kalau ngurusin anak ya Bapak Ibu ya, kalau anak yang luar biasa sana sini dorong sana sini dan nangis kecolok matanya, sini kamu minta maaf ya maaf. Ya sudah, semua beres. Ya gitulah Bapak Ibu ya. Terima kasih ya buat anak-anak youth itu yang mau bantu. Luar biasa mereka. Ya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka. Terima kasih luar biasa. Dengan ide-ide mereka, permainan mereka, senang ya Bapak Ibu. Saya ngajar lagi harus seperti anak-anak lagi Bapak Ibu ya. Ya, saya bilang, aduh Pak Gembala, saya bilang deh Pak Gembala, walaupun udah bilang kakak gitu ya, ya tetap aja Pak Gembala, saya mau kencing dulu, saya mau makan ini boleh nggak? Ya udah, sok kamu kencingnya, yang satu yang ngusulin, 3 yang itu ikut, 4 semua, tinggal 1, dia gini, saya pelong-pelong gitu. Aduh Bapak Ibu, lucu lah mereka teh, ya udahlah, saya juga kan nggak seperti hari ini saya khotbah gini nggak Bapak Ibu ya, nggak strict gitu. Ya udah kamu mau itu sok karena udah kencing kok makan dulu nanti ceritanya ya. Ada cerita rebutan pengen saya nempel ada mendominasi pengen nempel lagi. Ya Bapak Ibu itulah banyak hal, tapi saya bersyukur karena Tuhan mau menjadikan mereka anak-anak yang sungguh luar biasa. Ya. Satu kali kalau kita berdoa, saya nggak tahu anak-anak ini jadi apa, mau seperti apa yang Tuhan mau pakai. Tapi setidaknya
kita masih bisa bertemu, masih bisa berkenalan, masih bisa mengajarkan. Itu kesempatan yang luar biasa. Ya, kita hanya dulu berfokus hanya sekolah minggu. Ya minggu kita sibuk semuanya seperti ini. Mana bisa ada yang jemputan, udah dijemput terus mau diapa, dilayani siapa? Gitu ya. Ya, Tuhan berkati dalam satu Sriaya sama aja kita bisa memberkati. Tuhan Yesus menyembuhkan, dia mengampuni, bahkan dia mati di atas kayu salib. Itulah pengorbanan yang luar biasa. Karena dia empati, karena dia tahu siapa kita. Kalau dia tidak berempati kepada kita, ya udah biarin aja gitu, pasti kita celaka, Bapak Ibu ya. Dia tahu siapa kita. Manusia itu nggak ada yang mencari Tuhan. Tuhan tahu, makanya dia berinisiatif jadi manusia supaya kita bisa diselamatkan, Bapak Ibu ya. Roma 3 ayat 10 katakan tidak ada yang baik seorang pun tidak ada yang mencari Allah. Kita bersyukur kalau kita boleh percaya kepada Tuhan, ya, jadi umatnya. Dia mengabaikan perbedaan status sosial dan latar belakang. Oleh karena itu dia cerita tentang Samaria. Artinya Tuhan tahu bahwa tidak ada perbedaan dan diabaikan. Ya Bapak Ibu, kita mau belajar menerima dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan, namun tidak semua orang memiliki hati yang peka untuk merespon kebutuhan tersebut. Kitalah hari ini, ya, jalankan sensor-sensormu, latihlah sensor-sensormu untuk lebih peka pada situasi. Jangan biarkan itu. Sudahkah kita memiliki hati yang peka terhadap sesama? Mari kita renungkan dan kita lakukan peka. Perhatikan, empati, kasih dalam tindakan, dan abaikan perbedaan. Dengan demikian kita menjadi terang dan garam dunia, mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita bagikan, kita ceritakan ini Bapak Ibu ya, jangan dipendam sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur kepada Engkau, walaupun kami hidup di tengah-tengah orang yang egois, di tengah-tengah orang yang tidak punya etika, bahkan kadang-kadang mementingkan dirinya sendiri, asal hidup senang, tidak peduli dengan sekelilingnya. Kami tidak menghormati orang tua dan lain sebagainya. Kita lebih menghormati mungkin orang-orang yang menguntungkan dan lain sebagainya. Bapak, hari ini kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, menuntun kami di dalam latihan kami, dalam pembelajaran kami sehari-hari, supaya sensor-sensor kepekaan itu akan kami pekakan lagi Tuhan. Kami akan aktifkan kembali dengan pertolongan daripada Tuhan bersama dengan Tuhan pasti bisa. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu merenungkan ajakan dari firman Tuhan hari ini tentang orang Samaria yang murah hati. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk meresponi. Ambil keputusanmu hari ini, supaya hidupmu ada dalam keseimbangan yang baik, dalam kesehatan mental yang baik. Selain seraya kita boleh memohon kesembuhan, kesehatan secara jasmani. Engkau melihat setiap hati anak-anakmu hari ini Tuhan, dalam merespon, dalam memberi tanggapan, dalam merenungkan, dan apa yang mereka harus perbuat, apa yang mereka ingin lakukan, supaya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberi tugas bagi kami. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Dan ketahuilah aku menyertai Engkau sampai kepada akhir zaman. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, dorong hati kami untuk peka terhadap sesama. Kami belajar dan menikmati segala hal, semuanya kami mau persembahkan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kami yang sejati. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.